Malam minggu untuk Anda pemirsa Banyumas TV yang masih tetap stay at home, tetap ada di situ, tetap ada di rumah, karena kami hadir untuk menemani Anda malam minggu. Oke, dan itu dia penampilan dari Ripto dengan Mengapa Harus Berjumpa. Coba, kenapa kita harus jumpa coba? Iya, walaupun sekarang lagi new normal ya Pak ya. New normal ini tetap harus menggunakan protokol-protokol yang sudah ditentukan. Salah satunya adalah memakai hand sanitizer. Nah, masker. Langsung ya, kita langsung aja deh. Oh iya, Kita langsung pakai ya. oh iya boleh. Ini dari Aulia Kosmetik ya. Bapak sudah dipakai Pak hand sanitizer-nya? Udah. Saya mau dua ini. Oh, udah. Bagus sama Oke, Mas itu Umar. spesial buat Umar udah bapak-bapak pakai. kita kasih. Dan jangan lupa gini-gini. Itu cuci tangan ya? Tentunya di punggung ya Pak ya. Pak ya. Baik, kita langsung saja. Tadi sudah sedikit ngobrol dengan Bapak Agus, sekarang dengan Bapak Haji Umar HR selaku Kepala Basnas Banyumas. Bapak, dari kacamata atau dari Basnas sendiri menanggapi COVID-19 ini, tanggap darurat dari Basnas seperti apa Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Basnas, pertama perbaikan dulu, bukan kepala ya. Oh, ketua. Ketua Basnas. Iya, iya. Baik, terima Ketua kasih Basnas. koreksinya. Iya. Iya, Pak. Koreksi. Kemudian untuk tanggap darurat COVID ini, setelah ada tugas-tugas dari Bupati, khususnya kami di Kabupaten Banyumas, kemudian segera mengambil langkah-langkah, yaitu untuk penyediaan dan mendukung alat-alat APD ya, dari ini seperti sanitizer ini, kemudian juga persiapan untuk pasar-pasar di Kabupaten Banyumas kita siapkan cuci alat-alat cuci tangan lengkap seperti itu. Itu ada 10 pasar yang gede-gede itu. 10 pasar yang besar Iya. di area Banyumas ya Bapak Iya, ya? karena waktu itu masih awal-awal dan kita insya Allah kagetan semua, maka sudah seadanya. Gitu ya, Sampai Pak, pakai ya? galon tidak masalah. Oke. Iya, Nah, iya. sekarang ada modernisasi lah ini, apa masih berlanjut apa tidak itu nggak tahu. Ya, pertama APD kita siapkan, kemudian termasuk ini Masker, untuk ya. masker dan sebagainya, insya Allah kita siap. Kemudian kami yang belum bisa mendukung itu APD yang sifatnya teknik tinggi itulah ya. Kami belum bisa karena memang dana kita terbatas. Itu untuk alat. Dan yang kedua, kami membaca bahwa kondisi COVID ini justru bukan sekedar orang yang sakitnya, bukan, tapi kami melihat lebih banyak dampak dari peristiwa ini. Ada dulu kan ada istilahnya ODP, ada PDP, Dalam ya, pantauan, dalam ya. pantauan, kemudian pasien dalam pengawasan. Nah, ODP itu yang saya jadikan standar. Orang dalam pengawasan itu ternyata dampaknya luar biasa. Pada waktu awal-awal bulan Maret itu kami dapat laporan di Kecamatan Patik Raja itu ada 84 orang ODP. Kecamatan Patik Raja. Baru Kecamatan Patik Raja Iya, ya? baru awal-awalnya ya? Awal Patik Raja. Kemudian ternyata laporan dari Pak Camat itu ada 444 yang terdampak. Oh iya. Tersebar di seluruh desa di sana. Nah, ada desa yang tidak kena memang. Nah, kemudian kami hitung berarti 5 kali lipat yang terdampak Iya, itu. iya, betul. Nah, oleh karena itu kami dari Basnas mengambil kebijakan semua kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk pembangunan itu kita off dulu sebagian besarnya. Kemudian kita arahkan kepada jalur kemanusiaan, yaitu bagaimana agar orang-orang yang terdampak ini sesuai dengan pesan Pak Bupati, jangan sampai ada satu orang pun tidak bisa makan karena COVID ini. Nah, ini termasuk tugas berat dari Basnas diantaranya seperti itu. Nah, oleh karena itu alhamdulillah sampai hari ini kita siapkan 5 kali judul itu tadi, dan alhamdulillah hari ini yang kita prediksi sampai 8.000 orang sudah habis 7.760. Berarti prediksinya hampir Totalnya sudah 8.120 sembako yang kita bagikan kepada iya. Itu gimana Pak? Ada prosedurnya sendiri Pak? Iya, Jadi mekanismenya kemudian seperti apa? mekanismenya kami tetap pada protokol yang sama ya, artinya untuk prosedur Basnas itu harus ada permintaan resmi by name by address. Itu karena kita tidak boleh memberikan sesuatu tanpa alamat. Itu masalahnya di situ. Jadi termasuk mungkin komunitas seperti ini, saya terbayang ini kemarin iya. begitu ada peristiwa 2.000
2000 terdampak karena rumah makan berhenti, hotel berhenti kan 2000 ya. teman-teman musisi Nah, ini, termasuk teman-teman musisi Iya, ini jadi pikiran Kelihatan kami apa di juga. wajah-wajahnya. Lah itu Maksud saya maksudnya. Lah Hajatan berhenti ya. itu pun bagian dari itu. Lah oleh karena itu mohon dimaklumi bahwa siapa sih yang berhak menerima zakat itu adalah pertama orang fakir dan miskin, itu yang nomor satu. Lain-lain itu ceritanya beda lagi karena kita judulnya COVID itu ya. Nah, terdampaknya itu fakir dan miskin. Fakir miskin itu bisa berangkat pertama orang kaya, punya mobil, punya gedung, kemudian kena ini idza zulzilatil ardu, gempa bumi, bisa hancur total, dia miskin langsung. Nah, ini perlu disantuni, perlu menjadi mustahiknya Basnas. Nah, mohon maaf kalau misalnya komunitas kita ini ternyata kena dampak ini juga menjadi, mohon maaf, menjadi fakir miskin gitu, itu juga punya hak untuk mendapatkan bagian dari zakat itu. Senyum semua Gitu. kayaknya teman-teman. Iya. Belum miskin. Ya, ini karena kita bekerja berdasarkan hukum Al-Qur'an ya, itu masalahnya begitu. Nggih. Jadi Oleh berhak karena ya, Pak, itu, ya, iya. untuk Berhak ya? teman-teman. Iya. Itu pengajuannya kalau komunitas seperti ini lewat seperti apa Pak jalurnya? Jadi jalurnya karena ini kan di bawah naungan dinas kebudayaan mungkin ya, dinas kebudayaan, dan alhamdulillah kami sebelum menjawab ini terima kasih dulu kepada seluruh muzaki di Kabupaten Banyumas, terutama lewat Pak Kepala Dinas ini, Kepala Dinas seluruh Kabupaten Banyumas, rupanya semuanya sudah membangun UPZ, unit pengumpul zakat, yang tiap bulan itu membayar zakatnya lewat UPZ masing-masing, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada dampak, semuanya tidak bayar zakat, semuanya bayar zakat, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita sudah terkumpul 45% dari rencana yang kita kumpulkan. Ini termasuk beliau ini Pak Nur Hadi ini, termasuk luar biasa. Ini termasuk sponsornya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk itu tadi bagaimana dampaknya tadi untuk komunitas kita jalurnya ke komunitas dinas jalurnya ke kebudayaan. dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan kan sudah ada UPZ-nya. Jadi nanti yang mengajukan dinas kebudayaan juga bisa itu. Kemudian Bainim nanti sebut, kemudian UPZ dinas kebudayaan memberi rekomendasinya. Ini menarik Begitu. ya. Iya, Ya, seperti itu. sudah Apalagi ada untuk kita-kita secercah ya, harapan dan teman-teman yang ada di senyum sini. dari Iya. teman-teman. Seperti itu. Baik, kita akan kembali lagi nanti. Kita akan ngobrol lagi dengan Pak Agus dan juga dengan Pak Umar Iya. di Banyumas Art Recovery. Tetap ada di sini terus di Banyumas TV, Banyumas Art Recovery.